Ketegangan kembali memuncak di Lebanon Selatan. Pasukan Israel meluncurkan operasi darat yang menargetkan infrastruktur Hizbullah. Di saat yang sama, sekutu Israel Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan diplomatik kepada pemerintah Lebanon. AS mendesak agar pemerintah Lebanon segera melucuti senjata Hizbullah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah Hizbullah akan berlapang dada menyerah di tengah tekanan ganda dari Israel dan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Al Jazeera, IDF dilaporkan telah memasuki wilayah Lebanon Selatan dalam sebuah operasi yang diklaim sebagai upaya membongkar infrastruktur milik Hizbullah. Pasukan dari Brigade ke-9 dilaporkan beroperasi di wilayah Laboneh, sedangkan Brigade ke-300 berada di Jabal Blat, wilayah yang berada dalam jarak pandang dari perbatasan Israel-Lebanon. Dalam pernyataan resminya pada Rabu 9 Juli 2025, militer Israel menyebutkan operasi tersebut merupakan operasi khusus yang terarah. Mereka bertujuan menghancurkan fasilitas militer Hizbullah serta mencegah kelompok itu membangun kembali pengaruhnya di wilayah tersebut. IDF mengeklaim serangan ini didasarkan pada informasi intelijen yang mengidentifikasi keberadaan senjata dan infrastruktur Hizbullah di beberapa titik di Lebanon Selatan. Hingga kini, militer Israel belum mengonfirmasi apakah ini merupakan operasi darat pertama mereka di Lebanon sejak kesepakatan gencatan senjata lalu. Sejak kesepakatan itu dicapai, Israel tetap terus meluncurkan serangan hampir setiap hari di Lebanon. Serangan-serangan tersebut bahkan mencakup wilayah ibu kota Beirut. Meski Israel mengeklaim hanya menargetkan gudang senjata dan pejuang Hizbullah, banyak korban sipil yang tewas maupun terluka dan merusak sejumlah bangunan. Serangan terbaru Israel menjadi pelanggaran terbaru dari gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu dengan Hizbullah. Berdasarkan isi kesepakatan gencatan senjata, Hizbullah seharusnya menarik pasukannya dari wilayah selatan Lebanon, tepatnya ke utara Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 km dari perbatasan Israel. Wilayah itu hanya boleh ditempati oleh Tentara Nasional Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian dari PBB. Di lain sisi, Israel juga diminta untuk menarik sepenuhnya pasukan dari Lebanon. Namun kenyataannya, mereka masih menempatkan pasukan di 5 titik yang dianggap strategis bagi kepentingan keamanan Israel sendiri. Peningkatan eskalasi ini membuat AS mendesak pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyerahkan balasan resmi kepada utusan khusus AS Thomas Barak di Beirut pada Senin 7 Juli 2025. Barak mengatakan telah menerima balasan setebal 7 halaman meskipun belum mempelajarinya secara rinci. Ia pun mengaku sangat puas dengan respons pemerintah Lebanon. Namun ia juga menegaskan Lebanon harus memenuhi harapan tertentu jika menginginkan dukungan AS. Barak mengisyaratkan dukungan AS kepada Lebanon tergantung apakah pemerintah Lebanon mengikuti arah perkembangan kawasan yang sangat cepat. What the government gave us was something spectacular. In a very short period of time, in a very complicated manner, I'm unbelievably satisfied with the response. Now what it takes is a parry and thrust to the details, which we're going to do. We're both committed to get to the details and get a resolution. What we're doing is saying, you want change, you change it, and we'll be there to support you. If you don't want change, it's no problem. The rest of the region is moving at Mach speed, and you will be left behind. Sadly, you will be left behind. And this is really the message. It's the message from Secretary Rubio. It's the message from President Trump. It's the message from the world. Is come on, get with it. You're the pearl of the Mediterranean. AS tampaknya menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat mengendalikan serangan Israel ke Lebanon. Sebab, serangan Israel telah menghambat upaya pemerintah Lebanon dalam melakukan reformasi dan memenuhi kebutuhan rakyat yang selama ini merasa terabaikan oleh negara. Lebanon pun menghadapi tekanan besar karena sangat membutuhkan investasi asing dan bantuan internasional untuk rekonstruksi yang oleh AS disyaratkan mungkin tergantung pada pelucutan senjata Hizbullah. Tuntutan pelucutan senjata Hizbullah sebenarnya datang dari faktor internal dan eksternal. Dari luar, AS, Israel, dan beberapa negara Teluk menolak pengaruh Hizbullah yang didukung Iran di kawasan.
Dari dalam, Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa tokoh politik Lebanon mendorong agar kekuatan militer sepenuhnya dikendalikan negara. Sementara Hizbullah selama ini dominan secara politik dan militer di Lebanon dengan dukungan utama dari komunitas Syiah dan sekutu politiknya seperti Gerakan Amal. Secara sejarah, Hizbullah telah mengisi kekosongan peran negara. Namun di saat yang sama mereka juga seringkali menghambat upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan tersebut. Hizbullah telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama karena menyadari banyak pendukungnya membutuhkan tempat tinggal atau desa-desa mereka dipulihkan kembali. Namun proses pelucutan senjata terhambat oleh kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan, termasuk di Sibah Farms dan kawasan lainnya yang masih diduduki. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menegaskan kelompoknya memang terbuka terhadap perdamaian. Namun mereka tidak akan melucuti senjata selama Israel masih melancarkan serangan. Dalam peringatan Hari Suci Asyura di Beirut, Qasim menyampaikan Hizbullah tak bisa menyerah atau melepas senjata di tengah agresi militer yang terus berlangsung. لا يقال لنا اتركوا السلاح بل يجب على أولئك الذين يتفرجون أو يضيقون علينا أن ينضموا إلى منظومة الدفاع برعاية الدولة التي عليها أن تتصدى بكل الوسائل إن لم تنفع الدبلوماسية. يقولون ولماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ يا أخي كيف نواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا؟ إذا ما كان معنا من الذي يمنع إسرائيل من أن تدخل إلى القرى وتقوم بإنزالات وتقتل الشباب والنساء والأطفال في داخل بيوتهم؟ لو ما في مقاومة عند قدرات معينة تستطيع أن تدافع بالحد الأدنى، هل يمكن أن نقبل بأن نتخلى عن قدرة دفاعنا؟ Pertanyaan besar tetap pada sikap Israel. Belum jelas apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menuruti tekanan AS untuk menghentikan serangan ke Lebanon dan melaksanakan perjanjian secara penuh. Namun Lebanon berharap AS dapat menghentikan agresi Israel, menegakkan gencatan senjata, dan membantu pemerintah Lebanon membawa senjata Hizbullah di bawah kontrol negara tanpa mengasingkan komunitas Syiah dari proses pembangunan nasional. Lebanon saat ini berada di bawah tekanan ganda. Di satu sisi harus menghadapi serangan Israel yang terus berlanjut, dan di sisi lain ditekan AS untuk melucuti senjata Hizbullah sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan dan bantuan internasional. Meski Hizbullah menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pemulihan wilayah dan menjawab kebutuhan pendukungnya, mereka tetap pada pendiriannya. Hizbullah bersikukuh tidak akan melucuti senjata selama agresi Israel terus berlanjut dan wilayah Lebanon masih diduduki. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.